Halo sahabat housekeeping dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini Mr. Gun akan memberikan pelatihan bagi pengawas baru, yaitu leader dan supervisor. Nah, materi yang akan dipelajari adalah langkah-langkah dalam menghadapi handling komplain. Penasaran? Ikuti yuk keseruan kami di Learning Center ala Mr. Gunawan, semoga bermanfaat ya. Dan menambah ilmu serta wawasan baru. Sebelum nonton, jangan lupa ya guys, pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dari Mr. Gun. Langsung aja ya, handling komplain adalah penanganan keluhan, adalah proses atau tindakan yang diambil untuk menanggapi, menyelesaikan dan mengelola keluhan atau komplain yang disampaikan oleh pelanggan, klien atau pihak yang terkait. Tujuan utama dari handling komplain adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak yang mengeluh, menjaga kepuasan pelanggan, serta mempertahankan hubungan baik antara perusahaan dengan individu, dengan pelanggan atau pihak yang terkait. Itulah penjelasan singkat mengenai handling komplain. Berikut penjelasan detailnya oleh Mr. Gunawan, sang inspirator. Pertama, mendengarkan dengan baik. Jadi kalau ada komplainan, dengerin aja. Misalnya kita juga mungkin merasa saya udah maksimal, saya udah ngerasa ada nggak ada yang kurang. Itu kan menurut kita ya. Kalau dalam hal ini kan orang nilai kan. Yang menurut kita udah maksimal. Ada kita ini kurang-kurang puas. Dari kebersihan atau lain. Jadi pertama, dengarkan, jangan argumen. Kenapa nggak boleh argumen? Misalkan walaupun posisi kita benar, kenapa bu? Pernah dikomplain kan? Kemarin ya. Ya, betulnya kenapa nggak boleh argumen kalau kita komplain? Kenapa nggak boleh? Takut terjadi. Iya, takut terjadi buruk pertama. Malah takut masalahnya makin besar. Betul, malah melebar. Jadi lebih baik diminimalisir dengan apa? Saya salah. Ya kan kalau gantung saya gantung aja. Cepat. Kenapa harus dengerin? Langkah-langkah dalam menghadapi handling komplain. Ya Pak ya, yang pertama itu mendengarkan dengan baik, yang kedua mengakui keluhan, yang ketiga menangani masalah atau validasi, yang keempat itu memberikan umpan balik ya Pak ya kepada satker, yang kelima mencegah keluhan atau serupa. Mantap. Ya, langkah-langkah untuk menangani handle komplain di suatu area yaitu satu, yaitu mendengarkan. Jangan berargumen pada saat atau ini komplain. Yang dua adalah mengakui kesalahan. Yang ketiga adalah memberi solusi, dan yang keempat adalah memberi umpan balik, dan yang terakhir adalah jangan sampai terjadi komplain yang serupa. Lebih ke mungkin ada ke permintaan itu. Jangka waktu idealnya kita supaya untuk meyakinkan si peminta itu berapa lama Pak? Misalkan direktur itu minta anggrek, kira-kira kita bisa menyampaikan ke direktur tersebut dengan jangka berapa hari atau berapa waktu? Oke, kalau bisa, kalau ada hari itu, kalau itu kan sebenarnya 1 x 24 jam. Kalau yang urgent ya mungkin hari itu juga bisa kayak 1 jam 2 jam, tapi dengan solusi. Kalau nggak ada solusi, mohon maaf untuk anggreknya belum datang, biasa kita bikin dari gedung sebelah, atau nanti saya carikan yang di lobi ya Pak, nanti ditunggu mungkin 1 jam lagi gitu. Jadi kasih di deadline, tapi yang pasti deadline jangan ngambak kayak nanti insya Allah jangan, atau mungkin ataukah saya cek dulu ya Pak anggreknya, kalau nggak ada mohon maaf berarti nanti nunggu. Itu nggak apa-apa asal ada deadline gitu. Kayak orang kan nagih ya, kalau di komplain nagih nggak? Nagih pasti kayak salter nagih. Jadi kalau kita janjiin sesuatu harus dipenuhi. Tapi kalau Sharing sesion dengan peserta training. Misalnya Pak, bulan depan kita adanya di anggrek di awal bulan, itu juga pengiriman kadang suka nggak jelas tanggalnya, tapi saya pasti insya Allah di awal depan, bulan depan gitu. Jadi statement kita itu akan dipertanggungjawabkan karena orang itu dipegang pada omongannya kan. Kalau omongan kita udah nggak bisa dipercaya,
biasanya orang udah malas komplain, akhirnya diam. Nah, dengan diam itu bukan berarti dia aman, bukan berarti kita aman nih, dia udah malas bicara. Jadi udah nggak nganggap kita, udah nggak mau komplain juga, diam-diam dia bisa melapor. Karena ada kan yang sifatnya diam tapi ngelapor, sifatnya diam tiba-tiba ada kan yang klien yang hat trick, yang balap, yang kita tiba-tiba diamnya itu bukan bagus, diamnya tiba-tiba putusin kontrak aja kayak gitu. Lebih baik ya ketemu dengan orang yang bawel, yang kritis, yang web, daripada ketemu orang yang diam tapi menghanyutkan. Kalau diamnya bagus nggak apa-apa, tapi kan jarang. Kecuali orang itu diam senyum tapi dia senang dengan pelayanan kita, itu udah umum ya. Tapi kan ada juga sebagai orang yang diam-diam dia, mohon maaf, ada rasa kekecewaan yang mendalam sehingga kita bisa juga diincar, bisa juga masuk ke personal, jadi nggak secara profesional, lebih ke apa ya, diam-diam menaruh kesalahan, nggak bisa jadi. Oh nggak usah beda kalau yang woles ada, yang woles banyak. Ya udahlah saya ada mas komplain, ya udah saya terima aja. Nah, itu berarti orang-orang kayak itu udah nyerah dengan pelayanan seperti itu. Ya udah, apa good job. Tapi yang penting itu kan targetin dan tepatin. Kalau nggak tepatinnya nanya, kalau kamu ngambang, ya bu nanti insya Allah kalau ada jangan. Terus ajak kru yang itunya yang biasanya suka ngambil upgrade, tanya juga ke dia, atau kita milih dia, kan bisa di lobby dia. Ya, makasih. Saya jawab kan? Roma ada bertanya? Ini mas, satker yang sedikit agak bawel dan sedikit komplain kayak gitu pak. Sedangkan misalnya komplainnya nih itu dia sendiri yang perbuat, kayak misalkan bedak tumpah lah, terus kayak sayur yang tumpah ke karpet kayak gitu. Kadang kan dia langsung teleponnya ke kolonial gitu, gimana tuh? Ya kalau kayak gitu berarti kita mohon maaf Pak untuk masa ini kan sebenarnya lebih pribadi banget ya. Jadi jangan sampai nanti mohon maaf ya ngelimpahin ke kita semua, itu kan menjaga kebersamaan juga sih. Sekian dulu ya guys training dari Mr. Gunawan, semoga bermanfaat ilmunya. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share jika video ini bermanfaat. See you next again, nantikan video kami selanjutnya ya, bye-bye.